Selepas perjanjian Lausanne disepakati, Republik Turki menjadi wajah baru yang justru sangat jauh berbeda dengan Turki Utsmani. Mustafa menjadi sosok pemimpin yang tak memiliki beban politik kesukuan dan begitu berani merubah konstitusi dengan sangat kontroversial. Langkah yang ia ambil begitu banyak menuai kritik, dan bahkan ia serasa menjadi sosok pendiri Turki yang benar-benar baru. Beberapa langkahnya cukup kontroversial diantaranya. Kesultanan dan kekhalifahan dihapuskan, memberi akhir pada sistem pemerintahan Islam yang telah berabad-abad memimpin dunia Muslim. Konstitusi baru diberlakukan, menegaskan pemisahan agama dan negara. Islam tidak lagi menjadi agama resmi. Hukum-hukum syariat digantikan oleh hukum sipil Eropa, khususnya hukum Swiss. Penggunaan huruf Arab dihapus dan diganti dengan alfabet Latin, agar masyarakat lebih mudah belajar dan mendekatkan diri ke dunia modern. Dan bahkan penggunaan bahasa Arab pun dibatasi untuk kepentingan publik. Busana tradisional seperti vest dan jubah dilarang, diganti dengan pakaian bergaya Eropa sebagai simbol modernitas. Hak-hak perempuan diperluas drastis, mereka diberi hak memilih dan dipromosikan dalam pendidikan serta kehidupan publik, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Islam pada saat itu. Sekolah-sekolah agama digantikan oleh sekolah-sekolah negeri, yang menanamkan sains, nasionalisme, dan nilai-nilai rasional. Latar belakang Mustafa Kemal Atatürk yang membuatnya terpengaruh oleh modernisasi Barat sangat erat kaitannya dengan pengalaman hidup, pendidikan, serta kondisi politik dan sosial Kesultanan Utsmani pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Berikut adalah penjelasan terperinci. 1. Kelahiran di wilayah yang multikultural dan terbuka. Mustafa Kemal lahir pada tahun 1881 di kota Salonika, sekarang Thessaloniki, Yunani, yang kala itu merupakan bagian dari Kesultanan Utsmani. Kota ini merupakan pelabuhan penting dan pusat intelektual yang sangat kosmopolitan, dihuni oleh orang Turki, Yunani, Yahudi, dan Balkan. Di sana, ide-ide liberal, nasionalisme, dan modernisme Barat menyebar luas, terutama melalui sekolah, percetakan, dan interaksi sosial. Pengaruh, kehidupan di lingkungan yang multikultural memperkenalkan Mustafa Kemal pada nilai-nilai Eropa seperti rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan nasionalisme sekuler sejak dini. 2. Pendidikan ala Barat. Mustafa Kemal menempuh pendidikan di sekolah-sekolah militer, yang kala itu sudah terpengaruh oleh sistem Barat, terutama oleh model Prancis dan Jerman. Di Akademi Militer Istanbul, ia belajar strategi militer modern, sejarah, ilmu politik, dan bahasa asing seperti Prancis. Ia banyak membaca karya-karya Voltaire, Rousseau, Montesquieu, dan filsuf pencerahan lainnya. Pengaruh, pendidikan ini tidak hanya menjadikannya seorang perwira profesional, tapi juga memperkenalkan konsep rasionalisme, sekularisme, dan nasionalisme Eropa. 3. Kekecewaan terhadap kemunduran Utsmani. Kesultanan Utsmani saat itu dianggap sebagai "the sick man of Europe", orang sakit Eropa, karena lemahnya ekonomi, militer, dan pemerintahan. Kekalahan demi kekalahan, seperti dalam Perang Rusia-Turki, 1877-1878, dan Perang Balkan, memperlihatkan kemunduran negara. Pandangan Mustafa Kemal, ia melihat bahwa salah satu penyebab utama kelemahan Utsmani adalah ketertinggalan dari Barat dan ketergantungan pada sistem lama yang kolot dan teokratis. 4. Pengaruh gerakan Turki Muda. Mustafa Kemal menjadi bagian dari gerakan Turki Muda, kelompok reformis yang ingin mengakhiri absolutisme sultan dan mengganti sistem pemerintahan dengan konstitusionalisme ala Barat. Mereka mengagumi model Prancis, Inggris, dan bahkan Jepang pasca Meiji. Tujuan, membangun negara modern, kuat, dan nasionalistik, bukan lagi kekaisaran yang berdasarkan agama atau warisan dinasti.
5. Pengalaman dalam Perang Dunia Pertama. Dalam Perang Dunia Pertama, Mustafa Kemal menyaksikan kegagalan strategi militer lama dan birokrasi feodal Utsmani. Kemenangan yang diraihnya dalam pertempuran Gallipoli membuktikan bahwa disiplin, teknologi, dan pendekatan modern bisa mengalahkan kekuatan besar seperti Inggris. Dengan pengalaman itu, perang telah menguatkan keyakinannya bahwa modernisasi adalah syarat mutlak untuk bertahan di dunia modern. 6. Misi ambisius memimpin dan mendirikan Republik Turki. Setelah Utsmani kalah, Mustafa Kemal memimpin perlawanan terhadap pendudukan asing dan akhirnya membentuk Republik Turki pada 1923. Dalam reformasinya, ia mencabut kekuasaan ulama, menghapus kekhalifahan, mengganti huruf Arab ke Latin, dan memperkenalkan sistem hukum serta pendidikan sekuler ala Barat. Hal itu juga atas sebab keinginan Mustafa akan adanya negara Turki yang tidak termarginalkan di wilayah Eropa. Dan ini merupakan strategi paling ampuh baginya untuk menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap persaingan terhadap kemajuan peradaban negara-negara Barat. Setelah pendirian Republik Turki tahun 1923, Mustafa Kemal Atatürk segera melaksanakan reformasi sekuler secara menyeluruh, termasuk penghapusan khilafah, larangan simbol-simbol Islam dalam ruang publik, dan penerapan hukum sipil ala Barat. Kebijakan ini memicu perlawanan keras, terutama dari kelompok religius dan sufi. Salah satu perlawanan terbesar adalah pemberontakan Sheikh Said, 1925, yang bertujuan mengembalikan hukum syariah dan khilafah. Perlawanan ini dihancurkan dengan kekuatan militer, diikuti pelarangan semua tarekat dan madrasah. Meski demikian, perlawanan spiritual tetap berlanjut secara diam-diam melalui tokoh seperti Said Nursi yang menulis Risalah Nur untuk mempertahankan Islam dalam bentuk non-kekerasan. Memasuki era 1950-an, perlawanan terhadap sekularisme mulai bergeser ke ranah politik elektoral. Partai Demokrat yang dipimpin Adnan Menderes mulai mengakomodasi aspirasi keagamaan rakyat, seperti mengembalikan azan ke bahasa Arab dan membuka sekolah agama. Meskipun didukung rakyat, ia akhirnya digulingkan oleh kudeta militer tahun 1960 yang masih setia pada ideologi sekuler Atatürk. Setelah itu, muncul tokoh-tokoh Islam politik seperti Necmettin Erbakan yang mendirikan Refah Partisi dan mengusung agenda negara dengan nilai-nilai Islam. Namun kekuatan militer kembali turun tangan lewat kudeta lunak tahun 1997, memaksa Erbakan mundur. Perlawanan terhadap sekularisme akhirnya mencapai titik balik saat partai AKP yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan menang dalam pemilu tahun 2002. Meski menyatakan diri sebagai partai moderat dan demokratis, AKP perlahan menghapus banyak batasan terhadap simbol dan institusi Islam. Larangan jilbab di kampus dihapuskan, pendidikan agama diperluas, dan peran lembaga keagamaan negara, Diyanet, ditingkatkan. Dengan cara ini, perlawanan terhadap sekularisme Kemalis tidak lagi frontal, melainkan direalisasikan secara sistematis melalui kebijakan negara. Perlawanan ini menandai perubahan besar dalam sejarah modern Turki, dari negara sekuler ketat menuju pemerintahan yang lebih akomodatif terhadap identitas Islam. Perlawanan demi perlawanan terus dilancangkan pada rezim Mustafa. Di lain sisi, gaya hidup glamour yang juga menyelimuti hari-hari di lingkungan pemerintahannya telah membawa dampak buruk untuk dirinya. Di usia senjanya, Mustafa mengidap penyakit sirosis hati, yang disebabkan oleh gaya hidup konsumsi alkohol berat. Jatuh bangun ia rasakan, dan penyakit itu benar-benar menyiksa dirinya. Ia menghembuskan nafas terakhir pada 10 November 1938, pukul 9 pagi di Istana Dolmabahce, Istanbul. Berita itu menggemparkan, juga menimbulkan banyak narasi kelam yang disematkan padanya. Proses meninggalnya banyak yang merahasiakan selain hanya narasi berita bahwa ia begitu sulit menemui ajalnya. Kutukan Tuhan telah disematkan padanya. Beberapa kelompok Islamis menyebarkan cerita bahwa jenazah Atatürk ditolak oleh bumi, mengisyaratkan bahwa ia mati dalam keadaan dimurkai. Mereka menyebut bahwa jasadnya tidak kunjung dikuburkan selama 15 tahun karena bumi enggan menerimanya. Tak hanya itu, banyak kesaksian yang muncul setelahnya, banyak orang menutur jika Mustafa meninggal begitu tragis, menjerit ketakutan dan menggigau siang malam. Berita itu simpang siur,
Belum lagi diperburuk dengan kisah akan adanya kutukan yang masih diberikan pada Mustafa hingga saat ini. Kutukan itu berupa makam yang berbau busuk dan juga peti jenazah yang masih tak bisa dikuburkan di bawah tanah. Narasi itu menyebar melalui mulut ke mulut, mimbar-mimbar khotbah hingga media. Kebenaran itu masih dipertanyakan. Yang jelas, semua itu bermuara pada gejolak penolakan terhadap proyek sekularisasi yang justru lebih pada westernisasi radikal itu. Secara temuan fakta, beberapa alasan logis juga dimunculkan untuk membela kebenaran Mustafa Kemal oleh para pengikutnya yang masih mendukung gerakan berkebaratan. Menyoal ia ditolak bumi hingga 15 tahun itu juga atas sebab keterlambatan pembangunan kompleks pemakaman Anit Kabir, sehingga jasadnya disemayamkan sementara di Museum Etnografi Ankara. Selain itu, pemberitaan tentang bau busuk pada kompleks pemakaman Mustafa juga masih menimbulkan sisi pro dan kontra. Beberapa media dan vlogger memberikan narasi itu benar, dan beberapa lainnya menolak. Yang jelas, persoalan narasi kutukan itu adalah perang ideologis antara pihak pengusung aliran kanan kekhalifahan dan juga pihak kiri sekuleris yang memuja Mustafa. Meski begitu, negara tetap memberikan penghormatan penuh. Jenazah Mustafa dimakamkan secara militeristik dan kenegaraan, dengan ribuan rakyat Turki berbaris memberi penghormatan terakhir. Anit Kabir, makam megah tempat ia akhirnya dimakamkan pada tahun 1953, menjadi simbol kuat dari identitas republik sekuler yang ia bangun. Di tempat itu, hingga kini, setiap 10 November pukul 9.05, sirine dibunyikan dan seluruh negara hening sejenak untuk mengenang detik wafatnya.